Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Semandasa Podcast. Saya Anissa Ruwaida sebagai pemandu podcast dan teman-teman saya sebagai narasumber akan menjelaskan tentang seni tari yang kebetulan menjadi materi di pelajaran seni budaya di semester 2, yaitu oleh Ibu Elisa sebagai guru seni budaya di SMA N21 Batam. Maka dari itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saudari. Saya ada Safa Ikut Anjani. Safa ya, bukan Sapa. SHAFA, Safa. Oke, selanjutnya ada siapa ya? Kayaknya kita harus mulai dari yang cowok deh. Halo, perkenalkan nama saya Abdullah Baudin. Untuk narasumber yang ketiga ada saudari, atau kita bisa sebut putra lagi nih, karena spesies di dunia bukan cuma cewek doang. Dari sekian banyaknya Ananda di dunia ini, ternyata kita punya satu Ananda atau anak di kelompok kita. Yuk kenalan sama Ananda kita. Perkenalkan, nama saya Nabi Ananda. Pakai bahasa Batak. Saya anak Pak Reza nomor 1 di dunia. Makasih. Oke, ternyata nama Ananda kita adalah Nabil Ananda, anaknya Ananda Fareza. Oh, bukan, anaknya Bapak Reza. Siap. Oke, kalau Malaysia punya Upin Ipin, kalau SMA N21 punya kembalan, namanya siapa ya? Yuk, kenalan sendiri yuk. Perkenalkan, nama saya M. Guntur Rivaldo, biasa dipanggil Aldo. Nah, ternyata Abang Guntur ini punya kembaran di kelas 10-1, namanya Muhammad Aldi. Muhammad Bintang Rivaldi. Jadi kalau kalian nampak Abang Guntur ada 2 mukanya, ternyata mereka kembar. Oke, kalau tadi ada yang namanya Kakak Safa, kita juga punya kembaran yang namanya dikit-dikit beda nih. Kalau untuk kenalan sendiri aja nggak sih, biar lebih asik. Halo, perkenalkan nama saya Azahra Kasifah. Biasa dipanggil Azahra, tapi sering dipanggil Sifah juga. Kalian kalau mau manggil Siva, Safa, sesuai fungsinya aja. Ternyata kelompok kita juga memiliki seorang atlet panjat tebing, atlet panah, atlet tinju, dan atlet futsal, teman-teman. Mari kita kenalan sama atlet dari kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Alanda. Biasa dipanggil Kafi, kalau di SMA 21 ini dipanggilnya Amos. Oke, Abang Amos. Kita lanjut ke personel 2 dari yang terakhir. Oh, 4 deh. Maaf. Ternyata banyak orang bikin kita lupa. Kita masih banyak yang harus kenalan nih dengan narasumber kita yang terlalu pintar atau terlalu banyak wawasannya. Kita mulai dari kakak manis di kelompok kita. Saya Alia Sakina, biasa dipanggil Alia. Jangan menambah-nambahkan nama saya itu menjadi Sakinah Mawadah Warohmah, karena nama saya Alia Sakinah. Terima kasih. Ya, benar banget, karena kakak ini bukanlah hubungan pengantin yang harus dimawadah warohmakan. Jadi namanya adalah Alia Sakinah saja. Oke, semuanya kita lanjut ke personel kita yang kedua. Dari terakhir. Kedua dari yang terakhir. Yuk kenalan sama abang ini. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Bustami. Yuk kita kenalan sama personil ikonik dari 10-4. Halo, nama saya Angelo Wijaya Huang, nama panggilan saya Angelo. Untuk pengertian cabang seni tari yang kita akan pelajari di bab 1 di semester 2 ini adalah berpengertian tentang cabang yang mengungkapkan tentang keindahan ekspresi hingga makna tertentu di setiap macam-macam tarian. Makanya kalau di setiap tarian itu beda-beda gerakannya, karena tiap tarian memiliki cerita dan juga makna yang berbeda untuk disampaikan. Tidak terlepas dari segala makna yang akan disampaikan di tarian, kami memiliki tema ataupun tarian yang akan disampaikan berbeda dari yang lain. Tidak pernah ditemukan dimanapun, namun sangat menarik untuk dibahas, yaitu tarian Dayang Niti dari Kepulauan Riau. Yang mana tarian Dayang Niti ini akan dijelaskan oleh narasumber kakak kita yang sudah berpengalaman dan juga sangat
bisa dijelaskan keasliannya untuk kisah Dayang Niti sendiri? Saya akan jelaskan asal-usul tarian ini ataupun latar belakang dari tarian Dayang Niti ini. Konon dulu di Pulau Galang sebelum menjadi tempat wisata terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bijaksana sampai ia memiliki seorang putri yang cantik molek, namun memiliki watak yang tidak baik. Bahkan ia mengatakan, bersumpah di mata, beraja di hati, yang mana segala kehendaknya harus dituruti. Sang putri raja berkehendak ingin mengenakan baju yang terbuat dari kain ondan-ondan. Namun tak kunjung ia dapatkan hingga akhir karena kain tersebut tidak pernah ada. Sehingga sang putri raja merajuk di hati dan enggan menutup auratnya tanpa sehelai benang pun. Hal ini membuat sang raja marah sehingga sang putri pun dibuang dan dihanyutkan. Inilah akibat dari watak sang putri yang keras hati dan akhirnya menikam diri sendiri jauh dari keluarganya. Nah, setelah dari penjelasan Kak Safa tadi, ternyata saya memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber kita nih. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang membuat narasumber-narasumber ini memilih Dayang Niti sebagai materi kali ini? Kenapa tidak tarian-tarian lain? Karena setelah kami melihat tarian Dayang Niti, membuat kami tertarik untuk membahas tarian Dayang Niti. Lagi pula, tarian Dayang Niti ini sendiri berlatar karangan dari Kepulauan Riau, pulau tercinta kita ini. Nah, tapi tarian Dayang Niti ini apa sih yang membedakan dari tarian-tarian lain? Tarian Dayang Niti ini memiliki sinopsis yang membuat para penonton termasuk kami merasakan hal yang dirasakan oleh Tuan Putri yang berwatak keras kepala itu dan ketertarikan kain ondan-ondan yang menjadi daya tarik dari tarian Dayang Niti ini, di mana Tuan Putri sangat egois untuk memiliki kain ondan tersebut sehingga ia menelan derita yang ia perbuat. Oke, untuk pertanyaan yang ke berapa sih ini? Ketiga. Saya memiliki banyak pertanyaan sih sebenarnya. Dan pas banget nih narasumber kita ada banyak, jadi setiap orang bisa menjawab semua pertanyaan saya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, siapa sih penemu atau penggerak dari koreografi tarian Dayang Niti? Setahu saya yang menciptakan gerakan tari Dayang Niti adalah Kakak Riana dari penari Sanggar Duta Santarina. Oke, karena kebetulan di kelompok atau di antara narasumber kita ada anak Duta Santarina, jadi mungkin saya akan bertanya lebih lanjut tentang siapa sih Kak Riana. Jadi Kak Riana ini sebelumnya sudah pernah menjadi penari di Duta Santarina selama 12 tahun. Sekarang udah jadi guru di Duta Santarina ya. Kak Riana ini sudah berjuang selama 12 tahun untuk menempuh karirnya sebagai guru dari tarian-tarian yang dia berikan kepada murid-muridnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, sudah di mana sajakah tarian ini ditampilkan? Jadi untuk tempat-tempatnya Dayang Niti ini sudah pernah ditampilkan di mana aja sih, Bah? Tarian ini sudah ditampilkan di beberapa daerah terutama di Batam, di Harhau Bay, Panbil, serta pernah diikut lombakan di Tanjung Pinang dan pernah juga ditampilkan para senior di acara Parade 2019. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sih tarian Dayang Niti ini dapat menarik perhatian penonton? Karena tarian ini banyak memainkan berbagai macam ekspresi, dimulai dari ekspresi angkuh, sombong, sehingga sedih. Oke, untuk pertanyaan terakhir bagi Putri kita, apa sih artinya sumpah di mata, beraja di hati? Tuh bahasa Melayu tuh, apa artinya tuh? Kak Alia, Cik Alia bolehlah jelaskan ke kita. Jadi guys, bersumpah di mata, beraja di hati, tuh
mengartikan segala sesuatu yang dihendaki harus dituruti, sehingga membuat watak Tuan Putri itu menjadi sangat keras kepala atau bisa kita sebut sebagai watak yang egois. Oke, kita lanjut ke pertanyaan paling akhir dan akan menjadi jawaban dari rasa penasaran saya yang terakhir, yaitu kepada ikonik dari 10/4, yaitu Angelo Wijaya Huang, yang akan menjawab pertanyaan dari saya, yaitu apa sih kesan dan pesan kamu dari tarian Dayang Niti ini, Angelo? Setelah mendengar pertanyaan dan juga jawaban dari teman-teman saya, yaitu bahwa tarian Dayang Niti memiliki keunikan dan juga keragaman dalam gerakan tarinya, yaitu dengan rasa emosional yang meliputi kesedihan, kemarahan, serta keangkuhan. Maka dari itu, saya sangat takjub dengan tari ini, dikarenakan tari ini berasal dari daerah kita sendiri, yang ternyata memiliki tarian yang unik. Jadi kesimpulan untuk tarian Dayang Niti ini sendiri adalah suatu tarian karangan yang berasal dari Kepulauan Galang yang pada saat ini masih memiliki kerombakan untuk setiap penampilannya. Tarian Dayang Niti sendiri merupakan tarian yang unik karena dalam penyampaiannya memiliki emosional yang meliputi kesedihan, keangkuhan, dan juga keegoisan. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan dan juga pesan dan kesan dari kami, maka berakhirlah podcast kami kali ini.